atau perumahan adalah hak dasar rakyat. Selain pendidikan, sudah ada 20% dari APBN, kesehatan, sudah ada BPJS Kesehatan, air bersih, walaupun kita belum sempurna, dan yang keempat adalah perumahan. Tapera adalah solusi. Tapera harus diorientasikan segala daya dan anggarannya adalah untuk perumahan rakyat, yaitu rumahnya disiapkan oleh negara. Dan Tapera jangan memaksa orang punya rumah. Tapera harus orang yang baru punya rumah pertama, maka dia berhak mengikuti program Tapera. Yang sudah punya rumah nggak boleh. Untuk biaya renovasi jangan. Dia benar-benar hanya untuk orang yang baru punya rumah. Tentu kita setuju ya kalau ada perumahan untuk rakyat. Coba bayangkan, sekarang orang mau beli rumah tipe 21 atau 27 lah, paling tinggi tipe 30 yang menengah ke bawah bisa ambil rumah itu. Harganya rata-rata 120 jutaan di sekitar area Jabodetabek. Kalau DP 30%, berarti kan 36 juta. Mana ada buruh, PNS atau prajurit yang bisa beli rumah dengan harga begitu. Dan kalau sekitar 10-15 tahun kan cicilannya di atas 1,5 juta. Jadi dengan kata lain, harga rumah sekarang itu udah tidak lagi bisa terjangkau. Bahkan ada program Rusunami yang DP 0% dari Gubernur Anies, Gubernur DKI pun tidak terjangkau kan. Rata-rata kan di situ disyaratkan berpenghasilan 7 juta ke atas. Dengan demikian buruh, PNS, prajurit TNI, Polri nggak mungkin dia akan mendapatkan rumah. Oleh karena itu program Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, filosofinya adalah kita setuju, yaitu pengadaan rumah untuk rakyat. Dulu kita ingat zaman-zaman bapak ibu kita tahun 80-an ada Perumnas. Dengan adanya Perumnas di mana negara menyediakan rumah, maka orang bisa membeli rumah. Bahkan di daerah-daerah sekarang elit. Dan rumah itu kan investasi jangka panjang, bisa naik harganya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Dan ada juga namanya dulu pengadaan perumahan untuk PNS, TNI, Polri, prajurit melalui apa? Bapertarum. Yang sekarang mungkin ada kalau di daerah sekitar Jabodetabek ada di Citayam, Bogor, ada di daerah Bojonggede atau di pinggiran-pinggiran kota di Surabaya, di Bantar Gebang dan lain sebagainya. Tapi menginjak tahun 90-an ke atas, harga rumah sudah tidak lagi normal dan negara melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan rumah. Dan karena itu, tabungan perumahan rakyat atau undang-undang Tapera, dia adalah pintu masuk awal kita untuk menata ulang kembali di mana negara hadir untuk memberikan rumah dengan harga yang terjangkau, tidak dilepas dalam harga mekanisme pasar, real estate seenaknya aja mematok rumah, dan tanah pun menjadi mahal karena negara tidak ikut campur dalam proses pengadaan rumah. Yang tadi saya bilang, PNS, TNI, Polri kita kenal dengan Bapertarum atau Asabri, dan untuk masyarakat kita kenal dengan Perumnas. Tapera adalah salah satu jawaban untuk menata ulang agar rumah bisa didapatkan oleh rakyat. Rumah atau perumahan adalah hak dasar rakyat. Selain pendidikan, sudah ada 20% dari APBN, kesehatan, sudah ada BPJS Kesehatan, air bersih, walaupun kita belum sempurna, dan yang keempat adalah perumahan. Tapera adalah solusinya. Ketika kami membaca peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang implementasi dari Undang-Undang Tapera, dan juga kami baca Undang-Undang Tapera tahun 2016 tersebut, banyak hal yang kami dapatkan seolah-olah, tanda petik, quote and quote, program Tapera itu hanya untuk menguntungkan para real estate. Jadi pakai kekuatan negara, kekuatan konstitusi untuk menjual rumah menjadi wajib, tawaran wajib bagi PNS, TNI, Polri, prajurit, dan juga bagi pegawai swasta.
Itu yang kami tidak setuju dengan isi daripada PP nomor 25 tahun 2020. Ada beberapa catatan yang kami tidak setuju tersebut. Di situ dikatakan peserta tapera termasuk warga negara asing. Bahaya sekali. Kalau di undang-undang BPJS betul ada warga negara asing boleh ikut program BPJS karena tidak ada hak memiliki. Kalau dia sakit bayar iuran, dia boleh diobati di jaringan rumah sakit ataupun klinik BPJS. Tapi kalau perumahan beda, the land of the wealth. Dalam karangan bukunya Adam Smith, kedaulatan negara itu adalah tanah. Tanah itu berarti kan rumah. Nah kalau kemudian perumahan, apalagi tapera kan pasti menengah bawah. Masa warga negara asing boleh memiliki, ikut program tapera? Itu harus wajib di-delete, dihapus di dalam PP nomor 25 tahun 2020. Berbahaya. Bisa jadi ini jangan pintu masuk, karena kan tapera tadi saya bilang perumahan untuk kelas menengah bawah. Jangan-jangan ini pintu masuk tenaga kerja asing, unskilled workers yang selama ini kita persoalkan, KSPI dan serikat buruh yang lain. Mereka masuk bekerja di Indonesia sebagai buruh kasar, terutama dari TKA Cina. Kemudian mereka disiapkan rumah, karena tadi WNA boleh menjadi peserta tapera. Berbahaya. Kedaulatan negara bisa terganggu dan bertentangan dengan konstitusi, di mana bumi kekayaan alam itu ada dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran daripada warga negara Indonesia, bukan WNA. Karena itu peserta WNA harus dihapuskan dalam tapera. Ini prinsip sekali. Itu yang pertama. Karena kita juga tidak setuju ada TKA, unskilled workers, buruh kasar asing masuk. Kita nggak setuju. Kalau dia bisa beli rumah, apalagi dia bisa panjang tinggal di Indonesia. Tapera itu jangan semacam tabungan. Kalau dia tabungan, pas selesai dia masa pensiun, bagaimana uangnya cukup tabungan itu beli rumah? Rumah kan tadi dikuasai oleh real estate dan swasta, nggak disiapkan oleh negara. Ya akan berlaku mekanisme pasar. Oleh karena itu, dalam tapera wajib negara menyediakan rumah, apakah oleh Perumnas atau perusahaan-perusahaan BUMN. Boleh nggak swasta? Boleh. Tapi ketika dia mau menyediakan perumahan untuk tapera, dia dipatok harganya oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah. Nggak berlaku mekanisme pasar. Seperti saya bilang bahwa Pertarum dulu itu PNS disediakan perumahan di Bojonggede, rumahnya sudah ada. Atau kalau kita tahu Perumnas Klender dulu, siapa yang mau tinggal di Perumnas Klender? Di Bekasi, Perumnas 1, 2, 3. Dulu saya kerja di Bekasi, nggak ada yang mau tinggal di situ. Tapi karena disiapkan, akhirnya orang membeli, sekarang harganya meningkat jauh lebih tinggi dan rakyat bisa beli rumah. Jadi rumah harus disediakan oleh negara, bukan dalam bentuk tabungan yang nanti diambil di akhir masa pensiunnya, yang kemudian suruh beli nyari rumah sendiri. Oh, itu nggak mungkin. Berapa sih bisa rata-rata sekarang? Katakanlah 3 juta rata-rata upah secara nasional. 3 juta kali 3%, 90 ribu kali 12 berapa? Sekitar hanya 960 ribu, nggak sampai 1 juta. Kali 20 tahun, 20 juta. 20 tahun harga rumah udah 200 juta. Uang tabungan cuma 20 juta, nggak masuk akal. Jangan bikin program yang nggak masuk akal, yang sebenarnya untuk gagal. Yang akhirnya kita baca, jangan-jangan, quote and quote, itu hanya ngumpulin dana rakyat, dana masyarakat, dipakai buat investasi. Apalagi di situ dikatakan, makanya catatan kami yang ketiga, bahwa dana tapera ini nanti penggunanya ada 3, kata BP Tapera ya, yang saya tangkap dari beberapa media. 1, pemupukan, nanti diinvestasi, tunggu dulu. Kalau buat rumah ya buat rumah. Kalau dia untuk pemupukan dana tapera kan udah ada JHT, jaminan hari tua di BP Jam Sostek. Ngapain bikin lagi tapera kalau untuk pemupukan? Maka yang kedua harus cuma yaitu dana pemanfaatan. Kalau dia pemanfaatan boleh, apa? Cukup rumah, nggak boleh yang lain. Uang sekarang untuk renovasi rumah BP Jam Sostek udah ada kok. Untuk uang muka rumah BP Jam Sostek udah ada kok.
Ngapain bikin tapera lagi? Apalagi dalam suasana pandemi begini, mengumpulkan dana rakyat. Nah yang ketiga katanya untuk cadangan, oleh karena itu untuk pemanfaatan rumah. Harus ada pengawas, karena yang mengiur adalah pengusaha dan buruh, maka buruh dan pengusaha harus duduk di komite pengawas, bukan menteri. Ini uang rakyat diambil, kok menteri yang ngawasi? Dewan pengawas, seperti Dewan Pengawas BPJS. Ada nggak pemerintah? Ada. Nah dengan demikian catatan kami dalam komite pengawas menjadi catatan yang keempat, yaitu iurannya adalah 3 unsur, yaitu unsur buruh, unsur pengusaha, dan pemerintah. Di mana pemerintah mengiur subsidi? Misal DP 0%, itu namanya subsidi pemerintah. Maka buruh akan bisa membeli rumah. Prajurit TNI Polri kasihan tuh, PNS golongan 1-2, buruh-buruh yang gajinya di bawah 5 juta, DP 0%. Tapi jangan dipatok gaji 7 juta seperti Rusunami di program Gubernur DKI. Nggak ada, mana ada yang 7 juta prajurit PNS golongan 1-2 dan buruh swasta gaji di bawah 5 juta semua kok. Dan karena itu negara mensubsidi dalam bentuk DP 0%. Yang kedua, subsidi negara adalah bunga 0%, kalau bisa 0,0%. Buat rakyat dapat rumah masa harus jadi pakai bunga-bunga, cicilan bunga 0%. Itu namanya subsidi. Menunjuk bank kustodian, misal YTN, BRI, yang di mana-mana ada 2 bank. Biar 2 bank itu disubsidi oleh negara untuk bunga cicilan angsuran. Tapi kepada rakyat peserta tapera dia tidak dikenakan bunga, bunganya ditanggung oleh negara. Murah, udah DP 0%, angsurannya 0%, maka tabungan tapera bisa. Nah tenornya bisa digunakan untuk membeli rumah. Tenornya panjangin 30 tahun. Bagaimana kalau dia baru 10 tahun pensiun? Ya dana pensiunnya kan udah ada. Kan sekarang ada jaminan pensiun buat buruh swasta. PNS apalagi, prajurit apalagi. Uang pensiun itu melanjutkan. Nah dengan demikian iuran tadi negara atau pemerintah ikut mengiur dalam bentuk subsidi DP 0%, angsuran cicilan 0% bunganya, dan tenornya 30